Rasulullah kemudian membawa pasukannya ke mata air Badar agar bisa mendahului pasukan Quraisy sehingga mereka bisa menghalangi orang-orang Quraisy untuk menguasai mata air itu. Jadi mata air di sana diperebutkan ya. Apalagi untuk perang. Karena kebutuhan air itu minum ya Dek ya, membersihkan diri itu pasti kayak gitu. Maka pada petang perang. Mm-mm. Gimana cara mereka minum? Kan haus pasti. Iya minum, ada botol-botol tapi kan mereka terbatas. Mereka bawa tempat minum. Perang shot itu. Gimana cara minum? Iya, iya kan ada kisah yang 3 orang itu kan. Nah, kalau perang itu pasti sudah siap sedia, entah dia diikatin di pinggang atau disempangkan di bahu, pasti mereka sudah siap. Ingat nggak 3 sahabat itu dia minta air? Iya Dek ya. Kemudian katanya itu kasihin aja yang itu, dia lebih membutuhkan dariku. Mati taunya kan? Nah, Itu kan ada kan kisah yang 3 orang syahid tapi tidak masuk surga itu. Itu kenapa ya? Oh Kanaria. Nah itu berarti dia itu yang namanya kita ibadah itu sama Allah itu cuman satu, harus ikhlas. Jadi kalau kita sudah ikhlas, insya Allah itu tidak sia-sia ibadah kita. Tapi kalau misalnya Mbak mau sholat karena disuruh Umi ya, karena Mas ngomel-ngomel terus atau adek ngomel-ngomel terus, Mbak itu balik omelin. Mbak omelin balik kalau Mas dengan adik. iya jadi itu ikhlas nak, keikhlasan ya, keikhlasan itulah yang akan membuat kita diterima amalnya atau enggak. Nah pada petang hari mereka sudah tiba di dekat mata air Badar. Disinilah Al-Hubab bin Al-Munzir tampil layaknya seorang penasehat militer sambil bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang keputusan berhenti di tempat ini? Maksudnya di tempat mata air Badar tadi. Apakah ini tempat berhenti yang diturunkan Allah kepada engkau? Jika begitu keadaannya, maka tidak ada pilihan bagi kami untuk maju atau mundur dari tempat ini. Ataukah ini sekedar pendapat, siasat, dan taktik perang saja? Kata Hubab Al-Munzir. Lalu dijawab sama Rasulullah, ini adalah pendapatku, siasat dan taktik perang. Jadi kenapa di situ? Karena orang pasti membutuhkan mata air. Nanti ada yang ditembak dari gunung-gunung kan. Itu langsung diserang gitu. Mbak sudah terbayang itu. Ya. Hubab berkata, wahai Rasulullah, menurutku tidak tepat jika kita berhenti di sini. Pindahkanlah orang-orang ke tempat yang lebih dekat lagi dengan mata air daripada mereka orang-orang musyrik Mekah. Maksudnya kita harus lebih dekat lagi dengan mata air itu. Nanti orang Mekah lebih dekat lagi dengan mata air itu. Kita berhenti di tempat itu dan kita timbun kolam-kolam di belakang mereka. Lalu kita buat kolam yang kita isi dengan air penuh. Setelah itu berperang menghadapi mereka. Kita bisa minum dan mereka tidak bisa. Jadi idenya Hubab bin Al-Munzir kayak gitu ya. Nah, beliau bersabda, engkau telah menyampaikan pendapat yang jitu, yang baik, yang bagus katanya. Maka Rasulullah memindahkan pasukannya sehingga jarak mereka dengan mata air tadi lebih dekat dari pihak musuh. Separuh malam mereka berada di tempat itu, lalu mereka membuat kolam air dan menimbun kolam yang lain. Tak kala orang muslim sudah berhenti di tempat yang dimaksudkan, dekat dengan mata air, maka Sa'ad bin Mu'az mengusulkan kepada Rasulullah sebagaimana jika orang muslim membuat tempat khusus bagi beliau untuk memberikan komando sekaligus sebagai upaya antisipasi bila ada serangan yang datang mendadak.
serta kemungkinan jika mereka terdesak dan belum memastikan kemenangan. Sa'ad bin Mu'adz berkata, Wahai Nabi Allah, bagaimana jika kami membuat sebuah tenda lagi bagi engkau dan kami siapkan kendaraan di sisi engkau. Kemudian biarlah kami yang menghadapi musuh. Jika Allah memberikan kemenangan kepada kita atas musuh, maka memang itulah yang kami sukai. Tapi jika hasilnya lain, maka engkau bisa langsung duduk di atas kendaraan, lalu bisa menyusul orang-orang di belakang kami. Di sana masih ada beberapa orang yang tidak ikut bergabung dengan kami. Wahai Nabi Allah, mereka jauh lebih mencintai engkau daripada cinta kami kepada engkau. Jika mereka menganggap engkau harus menghadapi perang, tentu mereka tidak akan mangkir dari sisi engkau. Allah pasti akan membela engkau bersama mereka, memberikan nasihat kepada engkau dan berjihad kepada engkau. Maka Rasulullah memohon dan mendoakan kebaikan kepada Sa'ad bin Mu'adz ya. Sa'ad bin Mu'adz. Lalu orang muslim membuat sebuah tenda di tempat tinggi, tempatnya di sebelah timur laut dari medan perang. Ada beberapa pemuda Ansor yang telah ditunjuk menyertai Sa'ad bin Mu'adz untuk berjaga-jaga di sekitar Rasulullah. Jadi saking mereka ini mencintai Rasul, mereka tidak ingin Rasulullah terkena apa-apa. Jadi karena kayak gitu ya, kecintaan Rasul para sahabat dengan Rasul itu, biarlah Rasulullah berada di tenda aja, biar mereka yang berperang. Maksudnya mereka kayak gitu ya. Nanti ketika ada serangan yang mendadak, Rasulullah itu tidak terkena kayak gitu ya. Dan atas usulan nih Sa'ad bin Mu'adz itulah maka didirikanlah tenda di sana dan dijaga oleh beberapa orang ya.